Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah sebuah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya mengajar dengan tujuan untuk mentransfer materi pelajaran saja. Kemudian, saya hanya melihat hasil evaluasi peserta didik saja sebagai hasil akhir untuk mengukur kemampuan mereka, yang menghasilkan pemikiran bahwa ketuntasan materi itu lebih penting daripada kemampuan kompetensi lainnya. Selain itu, saya masih beranggapan bahwa peserta didik saya hanyalah sebagai objek pembelajaran yang mengakibatkan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Dan saya masih cuek mengenai apakah peserta didik saya memahami pembelajaran yang saya ajarkan ataukah belum, karena saya beranggapan bahwa hal yang penting adalah materi pembelajaran selesai saya berikan. Sebelumnya, saya juga masih beranggapan bahwa keberhasilan pembelajaran saya ketika peserta didik saya telah mencapai KKM, yang mengakibatkan saya merasa tidak puas jika masih ada peserta didik saya yang tidak tuntas KKM setelah melakukan evaluasi. Namun, semuanya berubah setelah mempelajari modul 1.1, yakni tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini adalah tindakan yang keliru dan kurang tepat bagi peserta didik saya. Seharusnya saya melakukan pembelajaran yang menyeluruh, bukan hanya dalam satu aspek saja, tetapi semua aspek, baik itu kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Peserta didik kita bukanlah objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek pembelajaran, yakni peserta didik memiliki kebebasan untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, serta berkreasi. Dan saya sebagai guru hanyalah berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru haruslah memiliki sifat sabar dan ikhlas agar pembelajaran dapat terwujud menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan lebih berpihak kepada peserta didik. Serta saya juga harus memaklumi karakteristik peserta didik saya, karena setiap anak memiliki kelebihan serta kekurangan yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Kemudian, saya juga harus menghargai berbagai macam perbedaan karakter peserta didik saya agar mereka dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan di kelas, yakni merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi peserta didik, menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran bukan sebagai objek, merancang pembelajaran abad 21 yang mampu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan berpegang teguh
Pada konsep pembelajaran yang memerdekakan peserta didik, pembelajaran tidak lagi menuntut, akan tetapi menuntun. Karena tugas guru yaitu memberi tuntunan atau arahan yang baik pada peserta didik, sehingga pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dapat tercipta dengan baik. Demikianlah video saya. Terima kasih. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat yang lain. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.